Oke, gaspol lagi kita. Kalau nggak bisa dilipat, nggak usah dilipat deh, Kak. Nggak siap kali. Nggak siap. Gaspol lagi kita, Nas. Gaspol. Di kata kita. Oke. Ini kali ini kayaknya obrolannya akan lebih banyak fokus ke lu nih. Laki banget. Laki-laki banget. Laki banget. Sebenarnya sih nggak laki banget sih, Nas. Maksudnya sekarang eranya udah ya perempuan udah banyak nih, udah emansipasi, namanya emansipasi. Nah, kita ngobrolin otomotif. Nah, kalau otomotif tuh kan nggak identik dengan mesin doang ya, Nas ya. Otomotif tuh bisa jadi sebuah lifestyle gitu loh. Betul. Dalamku memang bogo, tapi motorku bikin kamu melongo, meledak. Sekarang tuh malah orang tuh banyak yang memilih kendaraan yang jadul-jadul, yang makin kuno, makin klasik, makin digemari makin gitu ya. Tua, makin mahal, makin ya, mahal, makin dicari gitu ya. Nah, kalau lu sendiri, Nas, otomotif pertama lu apa sih, Nas? Motor pasti. Motor, kalau ya? pertama kali motor. Iya, motor. Motor apa tuh, Nas, dulu? Kalau zaman dulu motor kecil tuh dibilang sebutannya motor Bambi. Jadi kayak Bambi. Bentuknya motor Bambi tuh kayak Harley. Cuman dia kecil, mini banget. Kalau sekarang kan yang pakai listrik baterai gitu ya, dicas. Kalau yang zaman dulu tuh enggak tetap pakai bensin. Tapi motor Bambi emang untuk orang dewasa kan, bukan motor anak-anak gitu. Motor Bambi sih dulu yang pakai orang dewasa. Orang dewasa ya. Cuman memang harganya pada saat itu kayaknya lupa harganya berapa, tapi mahal sih. Mahal itu bukan punya pribadi ya, itu punya temen pinjem gitu. Jadi kayak main aja di komplek itu waktu SD gitu. Tuh seru-seru juga. Pengalaman pertama lu naik motor tuh ketika lu SD ya? SD kelas 6. Oh, kelas 6. Kelas 6 SD. Habis itu naik Bambi itu apa keinginan lu yang lain ketika udah bisa naik motor? Terus apakah lu langsung minta ke orang tua atau kayaknya orang tua ngelihat kayaknya nih anak udah saatnya punya motor sendiri gitu misalnya? Kalau dulu sih pas SD minta udah pasti nggak dikasih ya, dan nggak boleh juga, bahaya banget itu. Anak belum cukup umur buat naik motor, dikasih motor itu malah bikin masalah gitu kan yang ada. Paling sih minta motornya itu ketika SMP kali ya. SMP udah mulai minta motor? SMP tuh kayaknya dulu minta motor itu fase transisi dari anak-anak mau ke dewasa kali ya. Remaja lah. Remaja. Tapi kan belum 17 tahun kan waktu itu. Belum, dan itu sekolah pun nggak boleh bawa motor. Nggak boleh bawa kendaraan lah gitu. Iya. Terus itu tadi kan lu belajar sendiri atau lu diajarin seseorang gitu, atau emang dulu tuh punya temen yang emang sama-sama belajar motor bareng-bareng dulu, Nas? Dulu kayaknya lebih ke belajar sendiri. Belajar sendiri ya? Belajar sendiri. Lu kayaknya. berarti punya tapi pernah diajarin khusus juga. Ya? Pernah diajarin juga sama kan gue punya kakak cowok ya gitu kan, yang paling tua gitu. Ya diajarin sih sama dia, cuman awal-awal naik motor gue itu belajar sendiri, nggak diajarin. Jadi ketika diajarin sama abang gue tuh ya udah bisa ngegas lah gitu. Paling ngegas masih kayak ngoeng gitu kan. Kaget, belum tahu apa sih namanya ritme gasnya, remnya gitu, belum tahu gitu. Terus abis itu kan lu kayaknya udah sejak dini lu mengenal otomotif ya gitu. Penasaran lu tuh apa aja sih ketika lu udah bisa motor, gue mau ngapain lagi nih gitu? Rasa penasaran lu tuh wah, itu ketika kita udah, maksudnya orang tua mungkin kalau kita naik motor pasti dimarahin gitu kan ya. Dulu gue rasa penasaran gue ketika udah sering naik motor gitu kan. Ini fase masih SMP ya. Masih SMP tuh kayak beli motor kan, udah pakai motor. Kurang puas kayaknya kalau belum diganti knalpotnya. Knalpotnya diganti gitu kan, yang lebih berisik.
terus nggak pakai kaca spion lah, terus dimacem-macemin lah pokoknya dimodifikasi lah gitu. Itu ketika lu SMP itu atau SMP tuh, Mbak. Jadi ada cerita lucu pas SMP. Apa tuh? Jadi gue baru dibeliin motor bebek ya dulu ya SMP. Apa sih motornya? Vega R kalau nggak salah, Yamaha gitu kan. Dibeliin motor belum ada plat nomornya gitu kan. Sore-sore nih biasa kita mau jalan-jalan ngeceng kan bahasanya. Sore-sore gitu. Tahu nggak sobat rekreasi ngeceng? Artinya ngeceng. Naik motor kan, kita ke daerah mana lupa. Jadi kondisinya lagi lampu merah, macet gitu kan. Dan masih SMP kan masih pendek lah gitu, belum terlalu tinggi, pijakan kakinya ke tanah gitu kan. Pas lagi macet berhenti, naik motor masih jinjit, sebelahnya ada selokan. Nah itu kirain saya udah tanah gitu kan. Ternyata ya udahlah jatuh, saya kecebur selokan. Iya, sik to. Ora kok sapa yang video. Semuanya baju hitam kotor, motornya lampunya pecah, saya inget banget. Terus yang paling epic ada tukang ojek tukang ojek pangkalan. Bilang gini, saya masih inget banget tuh, tapi saya lupa orangnya. Ya Ampun Dede, motor belum lunas, udah jatuh, kecebur comber, tolong. Udah jatuh ketimba tangga. iya itu dia. Ya saya cuma bisa diem aja, ya udah deh. Gitu ngangkat motor udah. Gitu. Tapi emang apa ya? Kayaknya kalau ya kita misalnya buat yang pemula baru belajar motor, kayaknya ada fasenya pasti nabrak lah, atau Pasti jatuh sih, lah, pasti, atau kesenggol atau apa Kalau gitu kita ya. kita yang udah hati-hati aja Kita pasti kayaknya pasti, kejadian lah ya. Iya. Kejadian entah dia kita lagi standarin motor jatuh lah motornya, ya amit-amit kalau di jalan raya gitu ya, jangan sampai gitu. Tapi memang ada fasenya, mungkin Jadi belajar. gitu Kita kan. belajar dari kegagalan. Jadi lebih hati-hati Jadi lebih gitu. hati-hati. Iya. Oke, berarti itu kan SMP. SMA tuh lu gimana tuh? Kayaknya udah makin advance nih naik motor ya SMA ya. Udah boleh bawa motor dong SMA. SMA udah boleh naik boleh motor ke udah sekolah boleh naik gitu motor. kan. Berarti kalau boleh dibilang motor tuh cinta pertama lu ya. Kalau Cinta mungkin pertama kalau lu. disuruh motor Suruh atau milih. mobil, hatinya ya motor. Oh, motor atau mobil motor. Ini kenapa nih ada pengalaman luar biasa nih sama motor nih? Pengalaman luar biasa dulu pernah rezekinya memang dari motor gitu kan. Apa tuh rezekinya? Mungkin sobat rekreasi, rezeki dapat apa nih? Gitu, dapat undian, Dulu gua itu Mbak apa? Iseng-iseng ikut lomba road race balapan di Sentul. Gitu. Jadi rezekinya dari situ Oh, lah. sembalap ya, sembalap. Iya, Jadi dulu. balapan motor di Sentul Balapan gitu ya. motor di Sentul gitu kan. Balapan motor di sirkuit, Di balapan sirkuit. motor di tanah gitu kan. Motor cross juga di tanah ada gitu. Itu berarti pakai motor balap kan, Mas? Maksudnya Motor balap, motor spek balap ya, balap spek ya. balap ya. Spek balap. Terus ketika berarti kan kalau boleh dibilang ya kan atlet motor balapan gitu ya, atlet motor balapan kan. Nah itu berarti kan biasanya ada komunitasnya atau dibina oleh sebuah organisasi atau itu gimana Nas? Ceritanya mungkin bisa Cerita awal-awal ceritanya terjun kali ya, Anas, terjun ke cerita dunia awal balap. terjun biar menginspirasi sobat rekreasi. Jadi biar nggak kalau lu mau balapan jangan balapan liar gitu. Betul. Dilarang balapan liar. Jadi awal ceritanya tuh sebenarnya kan masuk komunitas dulu. Awal mula masuk komunitasnya pertama lagi mau servis motor, Mbak. Kebetulan dulu gue punya motor trail kan. Servis lah di bengkel, nyari-nyari di sekitaran rumah. Bengkel motor trail. Dapet tuh ketemu kan. Ternyata udah ngobrol-ngobrol diajakin lah gabung. Diajakin gabung, singkat cerita kita sering kopdar di Senayan dulu namanya parkir Timur. Nah, wah iya. dulu masih bebas lah kendaraan Iya, keluar masuk tanpa bayar gitu kan, nongkrong sampai puas lah sampai pagi gitu. Singkat cerita kita touring, sering touring, terus ada temen nih
ngajakin itu apa track day. Ya kita ke Sentul yuk track day gitu kan, latihan aja muter-muter sirkuit. Sentul kecil ya, bukan Sentul besar gitu. Yang sirkuitnya gabung sama sirkuit go-kart. Ya udahlah kita latihan di situ. Kayaknya ada potensi nih gitu kan. Jadi kenal sama yang punya bengkel saya sering servis gitu. Didaftarin lah apa balap gitu kan. Dulu awal balapan cuma pakai protektor aja Mbak, belum pakai wear pack full gitu kan. Jadi cuma pakai dengkul, sikut, sama dada, sama helm lah pelindung gitu, sarung tangan. Udah. Nah terus pada saat itu sih awal-awal tuh belum juara gitu kan, karena motornya pakai motor pribadi, tapi speknya masih standar harian lah gitu, belum yang bukan untuk yang balapan. Iya belum untuk balapan, cuman ada potensi nih kayaknya. Nah, habis itu yang melihat potensi lu tuh siapa? yang ini sih yang punya bengkel Yang ini, punya Mbak. bengkel. Namanya namanya dulu Bobby. Halo Bobby gitu kan. Mudah-mudahan nonton ya Bobby. Habis itu oke, kayaknya kita ikut lagi nih kalau ada event ini lagi gitu kan. Nextnya ikut deh tuh. Nextnya ikut pakai motor yang cc-nya 250. Ya lebih gede dari sebelumnya lah. Iya. Nah pas itu juara 2 kalau nggak salah. Juara 2, wah Hebat seru juga langsung banget gitu juara kan. 2. Iya Mbak, langsung juara 2. Nanti saya kasih lihat fotonya deh. Habis itu udah disupport kita, ya udah jadi satu tim tuh. Satu tim kita tuh ada 3 pembalap. Gue sama teman-teman lah, ada 2-nya namanya Ipin sama si Utet dulu. Jadi kalau ada event itu namanya tuh dulu di event gitu kan, di Sentul. Nah di event itu ada lomba yang motornya macam-macam, ada kelas bebek, sampai kelas supermoto, sampai kelas Vespa 2 tak dulu ada. Nah jadi kalau kita ikut bengkel gue nih Mbak, kalau ikut event itu udah ngeborong piala deh, pokoknya udah juara aja gitu. Nanti pialanya banyak banget gitu. Nah dari situlah gue sama motor itu jatuh cinta banget. Makanya itu awal mulanya dari rajin ke bengkel, ketemu networking tadi komunitas, kemudian ikut track day, terus ikut lomba sampai ke Sentul dan akhirnya dilirik sama sponsor ya berarti ya. Sama sponsor. Berarti waktu itu semuanya difasilitasi lah sama difasilitasi sponsor lah. Ya di dunia balap ya banyak sih suka jatuh, pasti pernah kalau gua. Pernah jatuh ya. Pasti pernah jatuh dan itu bekasnya masih ada sampai sekarang gitu. Kalau dibilang trauma sih ya ada mungkin sedikit ya trauma gitu. Cuman nggak yang trauma banget gitu. Mungkin membuat lu bangkit dan jadi harus waspada lagi gitu ya, harus hati-hati gitu. Jadi mungkin bisa naikin skillnya lu lagi nih gitu. Untuk untuk motor kayaknya cukup dan kayak rasanya sekarang cowok, cewek, tua, muda semua naik motor, apalagi di kampung-kampung gitu kayaknya semuanya pada naik motor. Nah, apa pesan lo buat sobat rekreasi untuk safety drive dengan motor? Pesan gua buat ya semuanya lah, mau ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda gitu kan, yang udah boleh naik motor, jauh deket pakai helm deh. Udah itu aja. Jangan lupa bawa helm kemana-mana. Sama naik motor kalau nggak usah ngebut-ngebut di jalan raya gitu kan, karena yang pakai jalanan kan bukan kita pribadi gitu, yang buru-buru, yang mau sampai tujuan itu bukan cuma kita pribadi gitu, cuma orang lain juga pengen sampai tujuan gitu. Jadi sekali lagi hati-hati di jalan kalau naik motor pakai helm. Ya, oke, sobat rekreasi, mungkin nanti kita bisa lanjut lagi ngobrolin otomotif yang lain. Mudah-mudahan sobat rekreasi terinspirasi dengan obrolan di kata kita hari ini. Terima kasih, bye.